Setelah kembali dari ruangan pelatihan, Taesan pun menanyakan kepada Divine Physician, "Apa ini semua yang kau dapatkan dari klan Zhongli?" Mendengar itu, Divine Physician berkata, "Tuan muda, semua bawahanku telah bersusah payah untuk mendapatkan informasi itu. Jadi aku yakin kalau mereka telah mendapatkan informasi ini tanpa ada satu pun yang terlewat, meskipun untuk mendapatkannya sangatlah sulit." Dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Taesan berkata, "Entah kenapa, yang aku rasakan, kau sepertinya telah hidup terlalu nyaman selama 1 bulan ini, sampai-sampai kau tidak becus untuk mengumpulkan informasi itu." Divine Physician berkata, "Tuan muda, mana mungkin aku hidup dengan nyaman, sedangkan yang aku lakukan setiap hari adalah mengurus kedua penjagamu dan juga membuat balsem. Bahkan, saking sibuknya, aku pun harus mengerjakan sebuah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh 2 orang. Saat mendengar Taesan mengatakan kalau dia akan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, Divine Physician berkata, "Entah kenapa, setiap kali kau menunjukkan wajah itu, aku pun selalu saja teringat akan masa lalu yang sangat mengerikan." Mendengar perkataannya, Taesan bergumam, dia telah mengatakan masa lalu. Apakah yang dia maksud adalah ketika dia menjadi anggota kultus demonik? Kultus Sacred Heavenly Demon selalu mengirimkan grup ke berbagai tempat untuk mengumpulkan informasi. Kemudian, setiap grup menyamarkan dirinya sebagai orang-orang dengan berbagai pekerjaan seperti penjaga, pedagang, atau tabib. Aku yakin kalau dia dulunya adalah seorang tabib yang ditugaskan oleh kultus demonik. Tetapi apakah mungkin kalau dia dulunya telah bertemu denganku? Kemudian Divine Physician mengumpulkan semua informasi yang ia berikan kepada Taesan. Lalu ia berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau kau sangat tertarik terhadap keluarga Zhongli karena dia ingin merebut tunanganmu. Namun jika kupikir lagi, Nona Harin sangatlah cantik sampai-sampai ada begitu banyak orang-orang yang tertarik kepadanya." Seketika itu juga, Taesan teringat ketika ia pertama kali bertemu dengan Harin. Selain harum baunya, indah sekali wajahnya. Aku juga menyadari kalau wanita itu sangatlah cantik. Bahkan, ia adalah wanita tercantik yang pernah aku temui. Sampai-sampai dia telah mengingatkanku akan seseorang di masa lalu. Saat itu, tanpa ia sadari, ia pun telah tersenyum. Seakan-akan ingatan itu telah membawanya ke masa lalu yang begitu indah pada kehidupannya dulu. Namun, ingatannya tentang masa lalu itu hilang begitu saja setelah mendengar Divine Physician mengatakan, "Apakah aku harus menambahkan para penjaga agar mereka bisa menjamin keselamatanmu?" Divine Physician melanjutkan, "Keluarga Zhongli adalah sebuah klan yang sangat mengerikan dan juga kejam. Jadi sudah sewajarnya kalau mereka harus menambah para penjaga untuk mengatasi situasi yang tidak terduga." Sambil tertawa, Taesan berkata, "Entah kenapa kau begitu takut kepada mereka. Apakah kau tahu kalau mereka hanyalah orang-orang yang begitu pengecut dan juga lemah? Jadi aku sama sekali tidak membutuhkan penjaga lainnya karena aku sudah memiliki 2 orang penjaga yang sangat berguna." Taesan bergumam, "Ketika aku masih menjadi Heavenly Demon, klan terkenal kelihatannya kesulitan untuk melawan kultus Sacred Demonic. Hanya klan Zhongli lah yang melarikan diri setelah aliansi Murim mati-matian untuk bisa mengalahkanku. Sebenarnya aku sudah mencoba untuk mengejar mereka semua, tapi begitu aku sampai pada kediaman mereka, mereka semua telah membakar kediaman mereka sampai habis untuk menghilangkan jejak pelarian mereka. Kemudian, yang aku dengar, mereka sama sekali tidak berani untuk keluar menampakkan diri setelah menyelamatkan diri dari kejaranku." Taesan memancarkan hawa membunuh yang begitu pekat, sampai-sampai Divine Physician merasa kalau dia harus pergi meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan nyawanya. Taesan berkata, "Aku ingin melihat seangkuh apa mereka saat ini setelah melakukan sesuatu yang memalukan seperti itu." Pada keesokan harinya, Taesan bersama kedua penjaganya telah sampai pada kediaman Manor Yeon. Namun di saat itu, sang kepala keluarga, ayah Yeon Harin, begitu heran setelah bertemu dengan Taesan. Ia berkata, "Aku sama sekali tidak percaya. Apakah kau memang benar seorang anak yang aku kenal? Aku tidak menduga kalau Dubhe Divine Physician benar-benar sangatlah luar biasa. Dia mampu membuat tubuhmu menjadi jauh lebih baik daripada ketika terakhir kali kita bertemu." Taesan berkata, "Meskipun tubuh ini sudah semakin baik, namun tetap saja aku membutuhkan waktu yang lama untuk pulih seutuhnya. Akan tetapi, aku sangat yakin cepat atau lambat aku pasti akan sembuh." Mendengar perkataan Taesan, terlihat Yeon langsung tertawa. Ia berkata, "Aku menjadi penasaran, apakah ini karena kita sudah lama tidak bertemu, sampai-sampai aku merasakan kalau kau adalah seseorang yang sangat berbeda?"
Namun saat ini situasinya telah menjadi sedikit rumit. Seperti yang diketahui, keluarga Zhongli telah bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Mereka menolak untuk mengakui pertunanganmu bersama Harin. Bahkan mereka tidak peduli sekeras apa Harin mencoba untuk mempertahankan ikatannya bersamamu. Namun tetap saja hal itu hanyalah sia-sia. Sepertinya mereka berencana untuk menyeretmu ke dalam rencana mereka. Aku yakin kalau mereka akan mempermalukanmu di hadapan Harin. Aku menyadari kalau tujuan utama mereka adalah untuk bertarung melawan kami dan juga keluarga Golden Wall. Namun, aku akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Taesan bergumam, yang aku tahu memang itulah karakter yang dimiliki oleh keluarga Zhongli. Mereka berencana menggunakanku untuk mengacaukan segalanya. Lalu ketika pertarungan itu telah berjalan, mereka akan mengambil alih keluarga Golden Wall dan juga Manor Yeon secara bersamaan. Sudah aku duga kalau para bajingan itu sangatlah licik, sama seperti yang aku tahu pada kehidupanku yang dulu. Tepat di luar ruangan pertemuan Taesan dan juga sang kepala keluarga, terlihat para pasukan yang dibawa oleh keluarga Zhongli mencoba untuk mengintimidasi Kyungwon dan juga Soyeon yang berdiri di hadapan mereka. Kemudian setelah pertemuannya bersama kepala keluarga Manor Yeon selesai, Taesan pun langsung keluar untuk meninggalkan ruangan itu. Namun Taesan langsung terdiam ketika melihat seseorang yang berdiri tepat di hadapannya di saat ia membuka pintu ruangan itu. Ternyata orang yang menghadangnya itu adalah Zhongli Wong, putra bungsu dari keluarga Zhongli. Dengan tatapan mata yang meremehkan, ia berkata, "Katakan kepadaku, apakah kau yang bernama Byok Taesan yang berasal dari keluarga Golden Wall Merchant?" Di saat itu, Taesan sama sekali tidak menjawabnya. Yang ia lakukan hanyalah menatapnya, seolah-olah sedang mengamati seorang idiot. Karena Taesan tidak meresponsnya, Wong pun kembali berkata, "Dari yang aku dengar, kau begitu lemah sampai-sampai kau tidak bisa bermain di atas ranjang bersama para wanita. Namun aku tidak menduga kalau ternyata kau juga sudah menjadi tuli. Tetapi melihatmu yang tidak berbicara seperti ini, apakah kau ingin diberikan sebuah pelajaran tentang rasa hormat dan juga tata krama ketika berbicara di hadapan seseorang yang memiliki status lebih tinggi?" Di saat itu, para pasukan keluarga Zhongli langsung bersiap untuk menarik bilah pedang mereka. Seakan-akan sudah siap bertarung kapan saja. Mereka melepaskan hawa membunuh yang begitu kuat untuk memberikan intimidasi kepada Taesan dan juga kedua penjaganya. Akan tetapi, meskipun hawa membunuh yang mereka pancarkan telah memenuhi tempat itu, Kyungwon dan juga Soyeon sama sekali tidak merasa takut. Karena Wong merasa mereka unggul dalam jumlah pasukan, apalagi yang ia bawa adalah pasukan elit keluarganya. Dengan santainya ia berkata, "Taesan, bagaimana kalau kita berbicara empat mata di tempat yang begitu tenang tanpa adanya satu orang pun yang mengganggu pembicaraan kita?" Mendengar itu, Taesan pun langsung tersenyum sembari berkata, "Apakah kau yakin kalau kau ingin berbicara hanya berdua saja denganku di tempat yang lebih sunyi?" Pada sisi yang lain, Kyungwon mengetahui kalau di balik senyuman itu ada sebuah makna yang sangat mengerikan. Lalu ia berkata, "Tuan muda, kau tidak boleh membunuhnya." Terlihat Wong pun langsung tertawa setelah mendengar Kyungwon yang mengatakan itu. Ia berkata, "Apakah aku terlihat seperti orang yang bodoh sampai-sampai kau meminta kepada bajingan ini untuk tidak membunuhku? Sepertinya akan lebih seru kalau kalian melakukan sebuah pertarungan kecil bersama prajuritku selagi kami sedang berbicara secara empat mata." Taesan berkata, "Jujur saja, aku sangat suka dengan idemu itu untuk melakukan sebuah pertarungan kecil. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan kedua penjagaku setelah mereka menyelesaikan latihannya." Lalu Taesan pun melemparkan pandangannya kepada Kyungwon dan juga Soyeon. Ia kembali berkata, "Jika mereka telah membuat masalah, maka jangan pernah ragu untuk menghancurkan mereka sepenuhnya." Sambil berpaling, Do Wong pun berkata kepada para prajuritnya, "Bajingan ini akan ikut bersamaku dan aku akan menyerahkan kedua tikus itu kepada kalian. Jadi bersenang-senanglah bersama mereka sampai kalian puas." Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka pun langsung menarik bilah pedang. Mereka sembari berkata, "Meskipun Tuan Muda mengatakan kalau ini hanyalah pertarungan kecil, akan tetapi aku sama sekali tidak berencana untuk menahan diri. Jadi salahkan diri kalian sendiri mengapa kalian memiliki sebuah nasib yang begitu buruk." Pada sisi yang lain, Divine Physician hanya tersenyum. Ia bergumam, "Aku tidak menduga kalau situasinya telah menjadi semakin menarik. Yang aku rasakan, mereka adalah pasukan elit yang dibawa oleh bocah arogan itu. Jadi aku rasa ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat menarik untuk disaksikan."
karena aku begitu penasaran bagaimana kemampuan mereka di dalam sebuah pertarungan yang sesungguhnya. Namun akan lebih baik kalau aku menontonnya dari kejauhan karena ini mungkin saja akan berbahaya bagi keselamatanku. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah tempat yang begitu sunyi yang berada di wilayah kediaman keluarga Yeon. Lalu Wong berkata, "Awalnya aku berpikir untuk pergi lebih jauh dari tempat ini, namun menyadari akan kondisi tubuhmu yang begitu lemah, maka aku pun memutuskan untuk membawamu ke tempat ini." Taesan pun hanya tertawa. Ia berkata, "Sepertinya kau telah berusaha dengan sangat keras untuk bisa membawaku ke tempat yang sunyi seperti ini tanpa adanya satu orang pun yang tahu apa yang akan kita lakukan." Wong pun berkata, "Sudah sewajarnya kalau aku berusaha dengan sangat keras, karena aku sudah begitu lama menantikan saat seperti ini." Dengan tatapan mata yang tajam, Wong kembali berkata, "Apakah engkau tahu kalau aku begitu pandai dalam menyiksa orang lain? Jadi dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sekarang, aku akan menyiksamu sampai-sampai engkau akan merasakan kalau kematian adalah pilihan yang terbaik." Bukannya merasa takut dengan ancaman yang diberikan kepadanya, namun yang dilakukan oleh Taesan hanyalah menarik napas panjang. Lalu ia berkata, "Sebelum kau menyiksaku, aku ingin mendengar apa tujuanmu yang sebenarnya, karena aku menyadari kalau kau melakukan semua ini tidak hanya untuk menikahi Yeon Harin." Di saat itu, Wong pun meletakkan tangan kanannya tepat di samping belatinya. Ia berkata, "Wanita itu memanglah cantik, bahkan saking cantiknya, aku pun tidak keberatan untuk meliriknya berkali-kali. Namun sayangnya, bukan berarti dia pantas menjadi pasanganku. Apakah kau tahu kalau ambisiku sangatlah besar bagi keluarga rendahan seperti mereka, sehingga aku merasa kalau wanita itu sama sekali tidak pantas berada di sampingku, apalagi memuaskanku." Setelah mengatakan itu, Wong langsung melemparkan belatinya yang bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan Taesan. Akan tetapi, belati itu sama sekali tidak mengenai tubuh Taesan dan hanya tertancap pada sebatang pohon yang ada di hadapannya. Di saat itu, Wong sangatlah terkejut karena Taesan telah menghilang begitu saja dari hadapannya. Bahkan, ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Taesan karena tempat itu telah menjadi begitu sunyi dan juga menakutkan. Namun tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika salah satu tangan Taesan telah berada tepat di atas kepalanya. Kemudian, dengan suara yang mengintimidasi, Taesan berkata, "Jujur saja, aku begitu penasaran seberapa besar ambisimu sampai-sampai kau begitu bangga akan hal itu. Bukankah sebelumnya kau mengatakan kalau kau ingin menunjukkan bagaimana kau akan menyiksaku? Bahkan kau juga telah menunjukkan niat membunuh dengan melemparkan belati itu." Dengan panik, Wong bergumam, "Apa yang telah terjadi? Bukankah dia mempunyai titik meridian yang telah rusak? Jadi bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu?" Akan tetapi, tiba-tiba saja ia pun merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, bahkan lebih sakit daripada kematian. Seketika itu juga, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras, sampai-sampai siapapun pastinya menyadari kalau itu adalah sebuah penyiksaan yang paling menyakitkan. Pada sisi yang lain, terlihat Kyungwon langsung terdiam setelah mendengar jeritan ketakutan dan juga keputusasaan yang bergema di tempat itu. Ia bergumam, apakah Tuan Muda mencoba membunuhnya? Karena jeritan ini sama seperti yang dialami oleh assassin itu. Kemudian, salah satu dari pasukan Zhongli berkata, sepertinya Tuan Muda kalian telah menjerit kesakitan. Jadi apakah kalian tidak mau untuk menyusulnya? Dengan santainya, Soyeon berkata, kami sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Muda, karena ia akan mampu menangani bajingan itu. Jadi, akan lebih baik kalau kalian langsung saja menyerang kami secara bersamaan. Mendengar perkataan Soyeon, mereka pun langsung mengacungkan bilah pedang mereka dan bersiap untuk memulai pertarungan. Mereka memancarkan hawa membunuh agar Kyungwon dan juga Soyeon merasa takut kepada mereka. Lalu mereka pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk mengepung pergerakan Kyungwon dan Soyeon. Sambil tertawa, mereka berkata, karena kalian telah memaksa untuk bertarung melawan kami, maka jangan pernah merasa menyesal kalau kalian akan mati di tempat ini. Akan tetapi, mereka sangat terkejut karena serangan mereka sama sekali tidak mampu menebas kepala Kyungwon. Namun ketika salah satu dari mereka lengah, Kyungwon langsung melancarkan sebuah tendangan yang mendarat tepat di dagunya, sehingga membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Mereka semua mencoba untuk mengunci pergerakan Kyungwon dari kedua sisi, sehingga membuatnya tidak bisa menghindari tebasan pedang mereka. Kemudian, Kyungwon mendengar Soyeon mengatakan bahwa ia harus fokus terhadap musuh yang ada di hadapannya.
Di saat salah satu dari pasukan musuh yang ada di belakangnya langsung tersungkur ke tanah setelah Soyeon melemparkan sarung pedangnya yang mendarat tepat di wajah orang itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Soyeon berkata, "Apakah kalian pikir aku terlihat lemah hanya karena aku seorang perempuan? Jadi apakah kalian penasaran bagaimana rasanya bilah pedangku?" Setelah itu Soyeon langsung berdekatan bersama Kyungwon dan bersiap untuk menghadapi mereka semua. Kyungwon bergumam, "Aku bersumpah kalau aku sama sekali tidak akan pernah mengecewakan Tuan Muda. Jadi aku akan menunjukkan kepadanya bagaimana latihan kami selama 1 bulan ini." Di saat semua pasukan musuh telah mengepung pergerakan mereka dari segala arah, sehingga sangat mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Pada sisi yang lain, Wong terlihat lemah setelah energinya diserap secara paksa oleh Taesan. Lalu Taesan berkata, "Kemana perginya rasa angkuhmu itu? Bukankah kau mengatakan kalau kau begitu hebat dalam menyiksa orang lain? Lantas, mengapa kau berteriak kesakitan seperti ini?" Sambil tersenyum puas, Taesan kembali berkata, "Aku hanya akan mengekstrak sebagian saja dari jiwamu itu. Jadi, kau sama sekali tidak usah khawatir, karena saat ini aku sudah memutuskan untuk tidak membunuh siapapun termasuk bocah arogan sepertimu." Soyeon yang telah berhasil mengalahkan pasukan Zhongli hanya dalam beberapa gerakan saja. Bahkan di saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk melakukan serangan balik meskipun hanya sedikit. Lalu Soyeon berkata, "Sebenarnya aku sedikit ragu, apakah Tuan Muda Taesan akan baik-baik saja setelah mendengar jeritan itu?" Setelah mendengar perkataan Soyeon, Kyungwon pun mengatakan kalau dia sangat percaya kepada Tuan Muda Taesan karena dia sudah menyaksikan bagaimana kemampuan sang Tuan Muda menghadapi orang-orang yang lebih kuat daripada dirinya. Soyeon berucap, "Siapa yang menyangka kalau kita akan bisa mengalahkan para pasukan elit yang dimiliki oleh keluarga Zhongli? Jujur saja, sampai saat ini aku sama sekali belum bisa memahami seperti apa Tuan Muda Taesan yang sebenarnya." Kyungwon kembali menjelaskan, "Aku tidak tahu bagaimana ia bisa melakukannya, akan tetapi satu hal yang pasti, jika bukan karena kemampuan Tuan Muda, maka bisa dipastikan kalau kita yang akan kalah." Kemudian Kyungwon bergumam, "Sebelum kami pergi menuju Manor Yeon, kami telah dipanggil oleh Tuan Muda untuk datang ke ruangannya. Di saat itu, ia memberitahu kami tentang titik lemah dari seni bela diri yang dimiliki oleh keluarga Zhongli. Dia telah memberitahu kami yang seolah-olah kalau dia sangat mengenal keluarga Zhongli luar dan dalam. Sejujurnya, aku sama sekali tidak yakin dengan apa yang ia katakan. Akan tetapi, ketika aku bertarung melawan mereka, aku baru menyadari jika aku bisa melihat semua gerakan mereka dengan mudah, yang seolah-olah kalau mereka telah menari di tanganku. Aku yakin kalau ini adalah berkat arahan yang diberikan oleh Tuan Muda kepada kami, dan aku sangat percaya kalau Tuan Muda adalah seorang jenius yang sesungguhnya." Pada sisi yang lain, terlihat Soyeon begitu heran ketika melihat Kyungwon yang tertawa dengan sendirinya. Lalu dia bergumam, "Apakah dia sudah gila?" Di tempat yang berbeda, ketika hari sudah semakin sore, terlihat Divine Physician yang bersantai di atas jembatan sembari bersiul dan menyilangkan tangan di dadanya. Tiba-tiba saja Divine Physician sangatlah terkejut ketika melihat Taesan yang berjalan menuju ke arahnya. Namun di saat itu, ia begitu heran ketika menyadari kalau Wong telah tertunduk tepat di belakang Taesan. Saat mendengar Taesan yang bertanya, mengapa ia hanya seorang diri di tempat itu, sambil menundukkan kepala Divine Physician berkata, "Tuan Muda, aku adalah orang yang begitu lemah di dalam seni bela diri, jadi aku berpikir untuk mundur dari pertarungan mereka." Taesan pun berkata, "Bukan itu yang aku maksud, namun yang aku pertanyakan adalah, mengapa Kyungwon dan juga Soyeon sampai saat ini sama sekali tidak kembali, sedangkan yang mereka lawan hanyalah pasukan kecil?" Mendengar itu, Divine Physician langsung tertawa. Ia berkata, "Tuan Muda, apakah kau tidak salah dengan mengatakan pasukan Zhongli hanyalah pasukan kecil? Asal kau tahu, mereka adalah pasukan elit yang sangat berpengalaman di medan perang." Dengan tatapan dan nada yang serius, Taesan berkata, "Dengarkan aku baik-baik, mereka berdua masihlah lemah. Ketika kita kembali dari tempat ini, maka mereka harus berlatih 2 kali lebih keras daripada yang biasanya." Divine Physician sangatlah terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Taesan. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Taesan begitu marah karena mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Zhongli dalam waktu yang singkat. Kemudian Taesan berjalan meninggalkannya. Taesan kembali berkata, "Aku tidak tahan jika orang-orangku lemah." Mendengar itu, Divine Physician langsung tersenyum. Ia menyadari kalau itu adalah sebuah sikap yang biasanya telah ditunjukkan oleh Heavenly Demon kepada bawahannya.
Lalu ia pun langsung memberi hormat kepada Taesan sembari berkata, "Tuan muda, sesuai dengan perintah Anda, aku akan memberikan pelatihan kepada mereka berdua jauh lebih keras daripada yang biasanya agar mereka semakin kuat dan pantas menjadi bawahan Anda. Saya sudah tahu dari hanya melihat ekspresi Anda apa yang sangat Anda inginkan." Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah malam, mereka pun telah berkumpul pada sebuah ruangan untuk menikmati makan malam bersama sang pemimpin keluarga Yeon. Di saat itu, Harin telah berada tepat di samping Taesan untuk menikmati makanannya. Kemudian ia pun langsung melemparkan pandangannya kepada Wong yang berada tepat di hadapannya. Setelahnya Harin tertunduk karena ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan permintaan keluarga Zhongli yang ingin menikahinya. Sedangkan yang ia cintai hanyalah Taesan. Ayahnya menyadari kalau Harin sama sekali tidak bersemangat untuk menikmati makanannya. Lalu kepala keluarga Yeon pun melemparkan pandangannya kepada Wong yang berada tepat di hadapannya. Ia sadar jika Wong di saat itu tidak bertingkah seperti yang biasanya. Kemudian kepala keluarga Yeon berkata, "Yang aku dengar kau telah mengajak Taesan untuk berbicara secara empat mata di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun." Harin sangatlah terkejut sampai-sampai ia telah berdiri dari tempat duduknya. Lalu dengan wajah yang begitu panik, ia pun bertanya kepada Taesan apakah dia baik-baik saja. Harin langsung terdiam saat mendengar Taesan yang bertanya apa yang akan dilakukan oleh Harin apabila tubuhnya terluka. Dengan santainya, Taesan berucap, "Yang kami lakukan hanyalah berbicara sesuatu yang menarik. Jika kami telah berbicara dari hati ke hati dengan percakapan yang begitu baik tanpa adanya satupun dari kami yang terluka." Terlihat Wong hanya tertunduk. Ia sama sekali tidak berani untuk mengangkat kepalanya ketika ia berhadapan dengan Taesan. Akan tetapi, Wong sangatlah terkejut ketika mendengar Taesan yang memanggilnya dengan suara yang begitu dingin. Di saat itu, Wong merasakan kalau Taesan telah memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat yang ditunjukkan kepadanya, sampai-sampai dia tidak dapat melakukan apapun. Taesan kembali berkata, "Bukankah seharusnya kau harus menatap mata lawan bicaramu ketika dia berbicara kepadamu?" Dengan tubuh yang bergetar, ia pun mencoba secara perlahan mengangkat pandangannya untuk menatap Taesan. Akan tetapi, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya berkeringat dingin ketika ia melihat Taesan yang menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Perasaan campur aduk dalam dirinya. Wong merasakan kalau Taesan bukanlah seorang manusia, melainkan dia adalah seorang iblis yang sesungguhnya. Bahkan di saat itu, Wong merasakan kalau jiwanya telah dilahap oleh Taesan meskipun hanya dengan tatapannya. Ia pun merasakan kalau tubuhnya telah menjadi begitu kaku, bahkan saking takutnya, sampai-sampai tanpa disadari Wong telah kencing dan berak di celana. Mereka semua sangatlah terkejut ketika bau busuk telah memenuhi ruangan itu yang berasal dari tubuh Wong. Meskipun Wong merasakan kalau dia telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan semua orang, namun tetap saja ia sama sekali tidak sanggup untuk menahan sebuah tekanan yang diberikan oleh Taesan. Semua orang yang ada di sana langsung melemparkan pandangan mereka kepada Wong karena mereka tidak percaya kalau Wong telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan seperti itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka semua langsung berlarian meninggalkan ruangan itu karena mereka sama sekali tidak sanggup untuk mencium bau pesing dan bau kotoran. Taesan hanya tersenyum karena ia telah berhasil membuat Wong menjadi malu di hadapan semua orang, sehingga hal itu akan menghancurkan harga dirinya dan juga keluarganya. Terlihat para penjaga dari keluarga Zhongli langsung berlarian mencari seorang tabib untuk menyembuhkan tuan mereka yang tiba-tiba saja telah menjadi seperti itu. Cerita berpindah pada kediaman keluarga Zhongli. Sang pemimpin keluarga Zhongli yang bernama Tian Zhongli telah menghempaskan tangannya ke atas meja. Ia begitu marah ketika mendengar sebuah laporan kalau pasukan elit mereka telah dikalahkan dengan begitu mudah. Bahkan yang membuatnya semakin marah adalah saat mengetahui kalau anaknya telah mempermalukan dirinya sendiri dan juga nama baik keluarganya ketika mengunjungi Manor Yeon. Sambil memberi hormat, Won Moon Guang, manajer umum klan Zhongli, berkata, "Tuanku, aku telah mengirimkan beberapa orang untuk menyelidiki masalah ini. Apakah Manor Yeon telah terlibat ataukah tidak? Namun, aku rasa kalau pasukan yang dimiliki oleh Tuan Muda Taesan jauh lebih kuat daripada yang kita duga." Akan tetapi, orang itu langsung terdiam ketika mendengar Zhongli Tian, patriark klan Zhongli, yang mengatakan kalau kekalahan pasukan elit mereka sama sekali tidak bisa diterima, apalagi yang mengalahkan pasukan mereka hanyalah 2 orang saja. Mengapa pasukan elit klan kita begitu bodoh menghadapi 2 tikus saja tidak bisa?
Kemudian Tian pun bertanya, bagaimana situasi anakku setelah kembali dari kediaman Menor Yeon? Won Moon berkata, sampai saat ini dia tetap saja mengasingkan dirinya sendiri dan sama sekali tidak ingin bertemu dengan siapapun. Namun yang kami perhatikan, sepertinya ada sebuah masalah yang terjadi pada seni bela dirinya. Akan tetapi, ketika kami menanyakan kepada Tuan Muda, ia sama sekali tidak bisa mengingatnya. Sepertinya ada masalah dengan martial arts-nya, tapi kami tidak tahu penyebabnya, yang seolah-olah kalau bagian tertentu dari ingatannya telah terpotong. Sontak, Tian sangatlah terkejut. Ia berkata, apa yang terjadi kepada anakku? Awalnya dia telah mempermalukan dirinya sendiri, dan sekarang dia pun telah menjadi orang yang sangat bodoh dan idiot. Lalu ia bergumam, aku sama sekali tidak percaya kalau situasi ini adalah perbuatan Byok Tae-san, seseorang yang sudah sekarat itu. Aku yakin kalau ada sesuatu yang sangat tidak beres yang terjadi di tempat itu. Kemudian Tian berkata, aku yakin kalau ada seseorang yang telah ikut campur di dalam pertemuan itu. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus menemukan dan membalas perbuatannya secara langsung. Mendapatkan perintah itu, terlihat Won Moon langsung memberi hormat kepada Tian dan pergi meninggalkan tempat itu untuk melaksanakan perintah tuannya. Setelah kepergian Won Moon, Tian berkata, karena kebodohan ayahku, keluarga kami hampir saja dimusnahkan oleh sang Heavenly Demon. Namun pada akhirnya, kami telah berhasil membangkitkan kembali kekuatan dan juga martabat kami sampai sejauh ini. Namun aku sama sekali tidak menyangka kalau kami telah mendapatkan sebuah penghinaan seperti ini. Dasar sialan, aku sama sekali tidak bisa membiarkan hal ini berakhir begitu saja. Aku bersumpah, siapapun yang berani menyentuh keluarga Zhongli, maka aku akan menghancurkannya meskipun dia adalah sang Heavenly Demon. Cerita berpindah pada kediaman Manor Yeon. Terlihat Kyungwon telah berjaga tepat di hadapan ruangan Tae-san. Namun tiba-tiba saja gerbang utama Manor Yeon telah terbuka dengan cara yang paksa setelah pasukan elit yang dikirim langsung oleh keluarga Zhongli memasuki halaman utama tempat itu. Kyungwon menyadari kalau mereka adalah pasukan yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung pergi untuk menyampaikan situasi itu kepada Tae-san. Sesampainya di hadapan Tae-san, Kyungwon berkata, wahai Tuan Muda, yang aku lihat, keluarga Zhongli telah mengirimkan pasukan mereka ke tempat ini. Mendengar laporan Kyungwon, Tae-san pun berkata, apa yang mereka inginkan? Apakah mereka ingin melakukan balas dendam terhadap kita? Kyungwon kembali berkata, aku tidak tahu apa yang mereka inginkan. Namun yang aku perhatikan, mereka adalah para warrior tingkat tinggi yang sangat berpengalaman di medan perang. Tae-san hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, katakan kepadaku, bagaimana kau bisa mengetahui kalau mereka adalah para warrior tingkat tinggi? Kyungwon berkata, aku bisa mengetahuinya karena mereka sama sekali tidak menyembunyikan kehadiran mereka. Bahkan yang aku rasakan, mereka telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Bukannya merasa takut, akan tetapi dengan santainya Tae-san berkata, entah kenapa orang-orang seperti mereka selalu saja bersikap pamer seperti itu, yang seakan-akan menunjukkan kepada semua orang kalau mereka adalah orang yang begitu kuat. Aku rasa mereka semua akan sadar apabila kita memberikan mereka sebuah pukulan. Lalu Tae-san pun mengajak Kyungwon untuk pergi meninggalkan Manor Yeon karena Tae-san akan mengunjungi sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat itu. Terlihat Kyungwon begitu heran. Ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Tae-san. Ia bertanya-tanya mengapa mereka harus pergi, sedangkan pasukan Zhongli telah datang ke tempat itu. Tae-san hanya tertawa. Ia berkata, apabila kau berurusan dengan mereka, maka aku bisa memastikan kalau kau akan menjadi orang yang gila. Jadi ikutlah denganku karena kita akan pergi sekarang juga. Mendengar itu, mau tidak mau, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Meskipun sebenarnya ia sama sekali tidak tahu kemana mereka akan pergi. Sambil berjalan, Tae-san berkata, akhirnya situasi ini telah menjadi sedikit menyenangkan karena mereka sangat berani untuk memulai semua ini. Setelah mengajak Song Kyungwon untuk pergi meninggalkan Manor Yeon, akhirnya ia pun telah sampai pada markas utama sekte Bloodblade. Sambil memperhatikan sebuah gerbang yang menjulang tinggi di hadapannya, Tae-san berkata, ternyata mereka memiliki sebuah gerbang yang jauh lebih tinggi daripada yang aku kira. Di sampingnya, Kyungwon berkata, Tuan Muda, mungkinkah kalau kau berencana menggunakan sekte ini untuk melawan keluarga Zhongli? Yang aku tahu mereka adalah sebuah organisasi yang tersebar di black market yang berada pada wilayah Dongho. Akan tetapi, di balik layar, mereka telah membayar upeti kepada klan Zhongli dengan jumlah yang cukup banyak. Namun aku masih berpikir, apakah mereka akan bertindak sesuai dengan yang kau inginkan?
Setelah menarik napas panjangnya, Taesan berkata, "Apakah kau tidak berpikir kalau mereka juga benci untuk membayar sejumlah upeti kepada Zhongli? Dengarkan aku baik-baik. Mereka bertahan dengan Zhongli bukan karena mereka menyukainya." Kyungwon berkata, "Aku rasa mereka membayar upeti itu kepada Zhongli karena mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan, dan itu adalah sebuah cerita yang sangat umum pada dunia murim." Taesan kembali berkata, "Bukan hanya tidak memiliki kekuatan, akan tetapi mereka benar-benar sangatlah lemah dan juga tidak berdaya. Tidak peduli sekuat apa mereka berjuang, namun mereka menyadari kalau itu hanya sia-sia." Kyungwon, apakah kau tahu apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang seperti itu? Terlihat Kyungwon hanya terdiam. Ia sama sekali tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Taesan. Lalu Taesan melemparkan pandangannya kepada Kyungwon. Ia kembali berkata, "Mereka menjadi lemah dan juga tidak berdaya karena mereka sama sekali tidak memiliki rasa semangat untuk berjuang lagi." Sontak Kyungwon sangatlah terkejut, matanya terbelalak karena apa yang dikatakan oleh Taesan telah membangkitkan sebuah ingatan di masa lalu. Di saat itu ia begitu ingat bagaimana sektenya dan juga kediamannya telah dilahap oleh kobaran api setelah diserang oleh sebuah kelompok yang kejam. Mereka adalah Heavenly Blood. Ketika Kyungwon masih kecil, di dalam kepanikan serangan itu, sang ayah telah memerintahkan kepada anggotanya untuk membawa Kyungwon meninggalkan sekte mereka. Mendengar itu, Kyungwon mencoba untuk memberontak karena dia sama sekali tidak ingin meninggalkan ayahnya di tempat itu. Namun ayahnya tetap memaksa anggotanya untuk membawa Kyungwon meninggalkan tempat itu. Dengan lirihnya, ayahnya berkata, "Anakku, jagalah dirimu dengan sebaik mungkin. Setidaknya hanya dirimu satu-satunya keluarga kita yang masih selamat dari pembantaian ini. Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai kau ikut mati juga." Tiba-tiba saja, ayahnya langsung terdiam ketika mendengar seseorang berkata, "Ternyata kau telah berhasil membiarkan anak itu pergi meninggalkan tempat ini." Ternyata orang yang berbicara itu adalah sang pemimpin dari kelompok yang telah menyerang sekte mereka. Menyadari akan kedatangannya, ia pun langsung berlutut tepat di hadapannya. Dengan lirih ia berkata, "Aku mohon, ampunilah keluargaku karena mereka sama sekali tidak bersalah. Setidaknya, ampunilah nyawa anakku yang masih kecil itu." Di saat itu ia memohon dengan sungguh-sungguh kepada orang itu untuk mengampuni nyawa anaknya, meskipun ia harus merendahkan harga dirinya di hadapan orang itu. Dengan tatapan mata yang tajam, orang itu berkata, "Suatu hari nanti anak itu pastinya akan datang kepadaku untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, karena kita sudah terikat dengan sesuatu yang bernama takdir. Jadi jika saat itu telah tiba, maka aku sama sekali tidak akan bisa memenuhi permintaan ini lagi." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memotong kepala ayah Kyungwon, sehingga membuatnya langsung mati seketika. Kemudian, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu yang telah terbakar dengan kobaran api yang begitu dahsyat. Pada sisi yang lain, terlihat Kyungwon hanya bisa menangis sejadi-jadinya setelah melihat ayahnya yang telah mati dan juga terbakar di tempat itu. Di saat itu, ia mencoba untuk memberontak karena ia sangat ingin memeluk ayahnya yang telah mati. Akan tetapi, sang penjaga dengan sangat kuat langsung menahan pergerakannya dan membawanya pergi meninggalkan tempat itu, sama seperti yang diperintahkan oleh sang pemimpin. Seketika itu juga, Kyungwon langsung terdiam setelah teringat sebuah kejadian pahit yang terjadi di masa lalu itu. Bahkan, pikirannya telah dipenuhi oleh ribuan kata-kata bahwa dirinya sangatlah lemah dan juga tidak berdaya. Suara dingin itu mengatakan menjadi orang yang lemah adalah sebuah dosa yang sangat besar. Setelah menarik napas panjangnya, Kyungwon berkata, "Tuan muda, seharusnya kau sudah tahu kalau bertaruh dengan orang-orang yang begitu lemah adalah dosa. Lantas, apa yang harus dilakukan bagi mereka yang begitu lemah?" Terlihat Taesan hanya tersenyum setelah melihat reaksi Kyungwon yang sangat terpukul setelah mendengar kata lemah dan juga tidak berdaya. Lalu Taesan langsung mendorong gerbang utama itu dengan menggunakan salah satu tangannya. Setelah gerbang utama itu terbuka, sambil tersenyum, Taesan kembali berkata, "Kyungwon, jika mereka adalah orang-orang yang begitu lemah, maka aku akan memberikan sebuah kekuatan kepada mereka." Terlihat Kyungwon hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Taesan telah mengatakan sesuatu seperti itu.
Melihat itu, ia merasakan kalau Tae-san adalah sebuah cahaya yang akan menerangi kegelapan hatinya di saat ia masih terperangkap di masa lalu. Kemudian terdengar orang-orang sekte itu langsung melakukan penyerangan kepada Tae-san ketika menyadari kehadirannya. Akan tetapi, tidak ada satu pun dari mereka yang mampu mengalahkan Tae-san dan juga Kyung-wan karena mereka adalah orang-orang yang begitu lemah. Beberapa saat kemudian, terlihat semua orang yang ada di sana langsung tertunduk setelah dihajar oleh Kyung-wan. Kemudian pria berkumis lele itu yang merupakan pemimpin sekte tersebut bernama Chu Jo Guang. Lalu mereka semua langsung bergetar setelah melihat Tae-san berjalan menuju ke arah mereka. Di saat itu mereka sangatlah ketakutan apabila mereka dihajar lagi untuk yang kedua kalinya. Seketika itu juga, Jo Guang langsung berteriak sembari berkata, "Tuan muda, aku mohon, ampunilah kami semua karena kami telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar." Akan tetapi, Tae-san sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang ia lakukan hanyalah menatapnya dengan tatapan mata yang sangat datar. Menyadari situasinya, Jo Guang langsung bersujud tepat di hadapan Tae-san sembari mengatakan bahwa ia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tae-san kepada mereka. Dengan santainya, Tae-san berkata, "Sebenarnya aku ingin mengajari kalian sesuatu yang lumayan menarik. Jadi aku ingin melihat apakah kalian berguna ataukah tidak." Jo Guang sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Tae-san. Awalnya mereka baru saja dihajar habis-habisan tanpa adanya perlawanan, dan sekarang mereka akan diajarkan sesuatu yang sangat menarik. Kemudian Tae-san pun melanjutkan kata-katanya, "Dengarkan aku baik-baik. Jika kalian masih membayar upeti kepada keluarga Zhongli, maka aku bersumpah kalau kalian akan mati di tanganku." Jo Guang hanyalah terdiam setelah mendengar ancaman itu. Dengan lirihnya ia berkata, "Tuan muda, jika kami tidak membayar upeti kepada mereka, maka kami juga akan mati." Beberapa hari kemudian, cerita berpindah ke kediaman keluarga Zhongli. Di dalam ruangan itu terdengar sang pemimpin keluarga Zhongli sangatlah marah saat mendengar sebuah laporan yang mengatakan bahwa sekte Blood Blade sama sekali tidak ingin membayar upeti kepada mereka. Sambil memberi hormat, Monwon berkata, "Tuan, itu adalah sebuah kabar yang baru saja aku dengar, dan ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya." Dengan nada yang begitu tinggi, Tian berucap, "Mereka sama sekali tidak ingin membayar upeti kepada kita. Apa kau bodoh dan kau hanya bisa mengatakan iya kepada mereka, lalu kau kembali begitu saja seperti orang yang idiot?" Monwon mengatakan, "Yang aku lihat, mereka telah bersikap dengan sangat berbeda daripada biasanya. Yang aku rasakan, sepertinya mereka telah memiliki sesuatu yang sangat kuat untuk mereka andalkan." Mendengar itu, Tian berkata, "Apakah mungkin kalau mereka telah bertemu dengan seorang master bela diri yang mengaku kuat, sehingga mereka dengan sangat percaya diri untuk menentang kita?" Kemudian ia bergumam, "Dari semua waktu, entah kenapa masalah ini terjadi di saat keuangan kami dalam kondisi yang tidak stabil. Dasar sialan, apakah mereka berpikir kalau kami akan diam setelah mereka mencoba untuk menentang kami?" Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Tian memerintahkan kepada Monwon untuk mengirimkan pasukan elit mereka yang bernama Shadow Tiger untuk menghancurkan sekte Blood Blade. Tian mengatakan, "Aku akan membuat mereka sadar siapa tuan mereka yang sebenarnya." Mendapatkan perintah itu, Monwon berkata, "Yang aku tahu, pasukan elit kita telah membersihkan sebuah kekacauan yang dialami oleh tuan muda di kediaman Manor Yeon. Namun aku akan mengirimkan sebuah pesan kepada mereka agar mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin." Tian kembali berkata, "Dasar sialan, bagaimana mungkin seorang pengacau muncul di dalam keluarga kita di saat seperti ini? Nah, kita sama sekali tidak boleh menunjukkan sedikit pun kelemahan kita. Jadi kita harus menyingkirkan mereka semua sampai bersih, sehingga mereka sama sekali tidak berani untuk mengusik keluarga kita lagi." Di tempat yang berbeda, Tae-san berjalan di pinggiran kota menuju sebuah tempat yang sebelumnya telah masuk ke dalam rencananya. Tepat di belakangnya, Kyung-wan hanya terdiam. Ia sama sekali tidak bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Tae-san. Lalu ia berkata, "Tuan muda, aku tahu kalau kita telah memulai sesuatu. Akan tetapi, apakah kau yakin kalau situasi ini akan baik-baik saja? Jika kita terus saja menahan upeti sekte Blood Blade untuk keluarga Zhongli, maka sudah pasti keluarga Zhongli sama sekali tidak akan tinggal diam. Dan apabila mereka mengetahui bahwa kita yang telah menyebarkan kelemahan mereka, maka mereka akan langsung menyerang kita." Dengan santai Tae-san berkata, "Untuk saat ini, aku yakin mereka telah terguncang setelah keuangan mereka terputus. Mereka akan mengabaikan pergerakan kita karena mereka masih sibuk mengurus keuangan mereka."
Kyungwon kembali berkata, meskipun yang kau katakan seperti itu, akan tetapi mereka adalah salah satu keluarga yang sangat terpandang di wilayah ini, Tuan Muda. Apakah sekte Bloodblade akan bisa melawan mereka apabila keluarga Zhongli mengirimkan pasukan elit mereka ke tempat ini? Dengan santainya, Taesan berkata, entah kenapa tiba-tiba saja kau menjadi banyak bicara seperti ini. Itulah sebabnya kita akan bertemu dengan seseorang yang mampu menangani situasi seperti itu. Terlihat Kyungwon kembali terdiam. Ia sama sekali tidak bisa memahami setiap tindakan dan juga pergerakan yang ditunjukkan oleh Taesan. Tidak lama kemudian, Kyungwon menyadari bahwa mereka telah sampai di tempat yang dituju oleh Taesan. Itu adalah sebuah tempat yang dikenal sebagai agensi pengawalan Dongho. Dongho adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan dan juga transportasi. Terlihat Kyungwon sangatlah terkejut, matanya terbelalak. Ia bergumam, apa yang telah direncanakan oleh Tuan Muda sampai-sampai ia mengunjungi agensi pengawalan. Kemudian, Taesan pun langsung menaiki anak tangga untuk masuk ke dalam bangunan organisasi itu. Di saat itu, mereka disambut oleh seorang petugas yang menjaga gerbang utama tempat itu. Saat mendengar sang penjaga menanyakan apa yang diinginkan oleh Taesan, Taesan pun mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan sang pemimpin organisasi itu. Penjaga itu berkata, sang pemimpin bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditemui oleh orang biasa sepertimu, jadi pergilah sekarang juga. Mendengar perkataan penjaga itu, dengan kesalnya Taesan berkata, dasar sialan, apakah yang kau lihat aku terlihat seperti orang biasa di matamu? Setelah mengatakan itu, tanpa basa-basi sedikit pun, ia langsung berjalan memasuki bangunan itu sembari meminta penjaga itu untuk menuntun jalan mereka. Tepat di belakangnya, Kyungwon langsung meminta maaf kepada penjaga itu karena ia harus mengikuti tuannya untuk masuk ke dalam bangunan itu. Terlihat penjaga itu hanya bisa terdiam karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya telah dilewati begitu saja. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah ruangan yang berada tepat di hadapan ruangan utama sang pemimpin. Kemudian penjaga itu meminta Taesan untuk menunggu di tempat itu karena ia ingin menyampaikan kepada sang pemimpin bahwa dia telah kedatangan seorang tamu. Sebelum penjaga itu pergi, ia juga menanyakan kepada Taesan siapa namanya sebenarnya karena itu adalah sesuatu yang wajib disampaikan kepada sang pemimpin. Akan tetapi, penjaga itu begitu heran saat mendengar Taesan yang mengatakan bahwa dia belum mengingat semuanya dengan apa yang harus ia katakan. Taesan berpikir dengan sangat keras untuk mengingat segalanya. Di saat itu, sang penjaga begitu kesal karena Taesan telah berpikir cukup lama. Lalu ia berkata, karena kau tidak bisa mengatakannya, maka kau sama sekali tidak akan bisa bertemu dengan sang pemimpin. Jadi pergilah sekarang juga. Akan tetapi, ia langsung terdiam ketika Taesan mengangkat salah satu tangannya dengan tatapan mata yang tajam. Taesan berkata, masuklah ke dalam sana dan katakan kepadanya kalau aku memiliki sesuatu yang ingin kukirimkan kepada Hyonwol. Mendengar itu, penjaga itu begitu heran. Ia sama sekali tidak mengerti dan juga tidak memahami apa yang dimaksud oleh Taesan, karena itu adalah sebuah nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Setelah kepergian penjaga itu, terlihat suasana di tempat itu menjadi sunyi. Yang mereka lakukan hanyalah menunggu kedatangan sang pemimpin agensi itu. Kemudian Kyungwon melemparkan pandangannya kepada Taesan karena ia begitu penasaran dengan tindakan yang diambil oleh Taesan. Lalu ia berkata, Tuan Muda, apakah Hyonwol yang Anda maksud itu adalah? Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja terlihat seorang pria tua langsung membuka pintu ruangan itu dengan tergesa-gesa. Bahkan di saat itu ia langsung berlari untuk menghadap Taesan sambil berlutut dan memberi hormat. Tua bangka itu berkata, kami, agensi pengawalan, telah menyambut Anda sebagai seorang tamu yang sangat terhormat. Jadi masuklah sekarang juga dan buatlah diri Anda senyaman mungkin. Mendapatkan sambutan itu, terlihat Taesan langsung tersenyum karena ia telah disambut dengan begitu hormat. Lalu tanpa pikir panjang sedikit pun, ia langsung berjalan memasuki ruangan itu. Tepat di belakangnya, Kyungwon hanya terdiam karena ia sama sekali tidak bisa memahami apa yang terjadi tepat di hadapannya. Sambil ia memperhatikan Taesan yang dibimbing oleh sang pemimpin agensi itu, ia bergumam, kegilaan seperti apa yang telah terjadi di tempat ini sampai-sampai tua bangka itu tunduk dan sangat hormat kepada Tuan Muda.
Setelah memasuki ruangan pemimpin agensi, sambil duduk dengan segelas teh hangat, dengan santai Tae-san berkata, "Katakan kepadaku, ada berapa banyak orang-orang yang bisa dikerahkan untuk saat ini?" Saat mendengar pemimpin agensi yang mengatakan kalau dia telah memiliki 6 kapten dan juga 60 para penjaga, Tae-san pun memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan ke-6 kapten itu karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada mereka. Tanpa pikir panjang sedikit pun, pemimpin agensi langsung memberi hormat kepada Tae-san sembari mengatakan kalau dia akan melaksanakan perintah itu. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah sore, Tae-san telah berdiri tepat di hadapan para kapten yang telah dikumpulkan oleh pemimpin agensi. Di saat itu, Tae-san langsung memberikan sebuah informasi kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mengalahkan sebuah pasukan yang dikirim oleh keluarga Zhongli. Di sampingnya, Kyungwon bergumam, sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh Tuan Muda dengan orang-orang yang seperti ini, meskipun mereka adalah para pengawal yang cukup kuat, akan tetapi tetap saja mereka semua sama sekali tidak akan bisa untuk menghadapi pasukan elit yang dikirim oleh Zhongli. Kemudian Tae-san berkata, "Apakah kalian sudah memahami dan juga mengingat tentang kelemahan keluarga Zhongli yang baru saja aku katakan kepada kalian? Jadi mulai dari sekarang, kalian semua harus membantu Black One untuk bertarung melawan pasukan Zhongli." Mendapatkan perintah itu, tanpa keraguan sedikit pun, mereka semua langsung memberi hormat kepada Tae-san dan bersumpah untuk melaksanakan tugas itu. Lalu Tae-san pun mengajak Kyungwon untuk pergi meninggalkan tempat itu karena ia akan memulai pergerakannya ke tempat yang berbeda. Di saat itu, Kyungwon begitu heran karena ia sama sekali tidak bisa memahami dengan apa yang dipikirkan oleh Tae-san. Ia pun bertanya, "Apakah kita akan pergi menuju Black One?" Tae-san berkata, "Meskipun kita akan pergi ke tempat itu, akan tetapi yang akan bertarung menghadapi pasukan Zhongli adalah mereka." Mendengar itu, Kyungwon berkata, "Tuan Muda, meskipun mereka semua adalah orang-orang yang begitu kuat, akan tetapi yang mereka hadapi adalah pasukan elit yang dikirim oleh Zhongli. Jadi apa aku harus turun untuk membantu mereka semua apabila situasinya tidak berjalan sesuai dengan yang kau rencanakan?" Terlihat sambil menarik napas panjang, Tae-san hanya tersenyum karena ia menyadari kalau Kyungwon sama sekali tidak bisa merasakan bahwa ke-6 orang itu bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah, meskipun yang mereka hadapi adalah sebuah pasukan elit yang dikirim oleh Zhongli. Beberapa saat kemudian, setelah kepergian ke-6 kapten itu, Tae-san berkata, "Kyungwon, apakah kau sanggup untuk menghadapi pemimpin agensi ini yang merupakan seorang master?" Sambil mengingat wajah pemimpin agensi, Kyungwon berkata, "Sebelum aku mencobanya, aku pun tidak tahu apakah aku akan bisa mengalahkannya ataukah tidak. Namun yang aku rasakan, kemampuannya tidak terlalu jauh dari kemampuanku." Lalu Tae-san pun kembali bertanya, "Apakah kau akan bisa mengalahkan salah satu dari ke-6 kapten itu?" Tanpa pikir panjang sedikit pun, Kyungwon mengatakan kalau ia akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Akan tetapi, Kyungwon langsung terdiam ketika mendengar Tae-san yang mengatakan kalau keyakinannya dan juga rasa percaya dirinya sangatlah salah. Tae-san berkata, "Oh Kyungwon, asal kau tahu, kau sama sekali tidak akan bisa untuk melawan seorang master karena dia telah berada di level yang sangat jauh. Bahkan aku sangat yakin kalau kau tidak akan mampu untuk mengalahkan ke-6 kapten itu. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak selalu seperti yang dilihat oleh kedua matamu." Terlihat Kyungwon langsung terdiam setelah mendengar perkataan Tae-san. Di saat itu, ia menyadari kalau dirinya sangatlah lemah sampai-sampai ia dianggap tidak akan bisa untuk mengalahkan salah satu dari ke-6 kapten itu. Sambil tersenyum, Tae-san bergumam, "Sudah pasti Kyungwon sama sekali tidak akan bisa mengalahkan mereka karena mereka adalah para anggota kultus Sacred Heavenly Demon. Aku mengetahui lokasi keberadaan mereka setelah aku memberikan sebuah perintah kepada Divine Physician untuk mencari tahu para anggota kultus demonik yang telah tersebar pada wilayah ini. Akan tetapi, tanpa diduga oleh siapapun, ternyata mereka telah menyamar sebagai pengawal agensi yang tidak jauh dari kediamanku. Namun sampai saat ini mereka semua sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya diriku ini. Tetapi selama aku masih menggunakan nama Hyunwol sebagai alasanku, maka satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah tunduk dan juga mematuhi segala perintahku." Lalu Tae-san mengatakan, mereka semua telah memiliki sebuah kemampuan yang sangat hebat untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Jadi untuk bekerja sebagai pengawal agensi, mereka semua sama sekali tidak boleh terlihat begitu kuat. Dengan wajah yang begitu terkejut, Kyungwon berkata, "Tuan Muda, bagaimana bisa kau memiliki sebuah hubungan yang begitu dekat dengan orang-orang seperti mereka?"
Dengan santainya, Taesan berkata, "Kyungwon, dengarkan aku baik-baik. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan pernah kau ketahui. Jadi untuk yang terjadi, jangan pernah sekalipun kau menanyakan sesuatu yang seperti ini." Setelah mengatakan itu, Taesan pun mengajak Kyungwon untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di saat itu, Taesan mengatakan kalau dia akan memberikan sebuah pelatihan kepada Kyungwon dalam pertarungan yang nyata, yaitu dengan melawan salah satu tetua pasukan Zhongli. Cerita berpindah ke markas utama sekte Blood Blade. Di saat itu, pasukan elit yang dikirim oleh keluarga Zhongli telah sampai di tempat itu. Namun, bukannya merasa takut, Zhou Guang bersama pasukannya justru langsung berdiri untuk menghadapi mereka semua. Pasukan elit yang dikirim oleh keluarga Zhongli dipimpin oleh seorang tetua yang sangat berpengalaman di medan perang, dan dia bernama Zhongli Sang. Kemudian, dengan tatapan mata yang tajam, Zhou Guang berkata, "Dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sekarang, sekte kami sama sekali tidak akan terikat lagi dengan kalian. Jadi pergilah sekarang juga." Mendengar itu, dengan santainya Zhongli Sang berkata, "Sepertinya kalian semua sudah menjadi gila, sampai-sampai kalian sangat berani mengatakan sesuatu yang seperti itu. Jadi, apakah kalian berpikir kalau kalian akan bisa mengalahkan kami?" Karena mentalnya sudah menjadi kuat setelah didukung oleh Taesan. Sambil berteriak, Zhou Guang berkata, "Siapa yang bilang kalau kami sudah gila? Asal kau tahu, kami semua melakukan ini agar kami tidak menjadi gila atas perbuatan kalian yang semena-mena kepada kami. Yang kami lakukan saat ini jauh lebih baik daripada kami bersembunyi dan juga ketakutan ketika kami menyadari kalau kami akan dihajar sampai mati." Mendengar ocehan Zhou Guang, Zhongli Sang bergumam, apa yang ia katakan? Ia mengatakan kalau mereka tidak ingin bersembunyi dan juga ketakutan. Apakah mungkin kalau orang yang menghajar mereka telah berada di balik semua ini? Tiba-tiba saja Zhongli Sang menyadari akan kehadiran seseorang yang memiliki sebuah energi yang tidak biasa di luar sekte. Lalu ia pun memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh semua orang yang ada di sana karena mereka telah berani menentang keluarga Zhongli. Namun sebelum ia pergi untuk memeriksa energi yang ia rasakan, ia meminta kepada pasukannya untuk menahan Zhou Guang karena ia ingin menanyakan siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Sambil berjalan meninggalkan ruangan itu, Zhongli Sang bergumam, "Yang aku rasakan ada sesuatu yang tidak beres. Selama ini aku telah mengalami begitu banyak pertempuran, tetapi aku sama sekali tidak pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Saat ini tubuhku berteriak dengan sangat keras, seakan-akan memberitahu kalau ada sebuah bahaya yang luar biasa telah mendekati kami." Zhongli Sang pun langsung melemparkan pandangannya ke arah atas setelah menyadari kehadiran Taesan dan juga Kyungwon. Sambil melompat ke arah bawah, Taesan berkata, "Ternyata instingmu begitu tajam. Bahkan yang aku rasakan auramu lumayan kuat. Ini seperti yang aku duga. Walaupun Zhongli adalah sebuah klan yang begitu lemah, tetapi yang namanya seorang tetua tetaplah seorang tetua." Dengan melihat kehadiran Taesan dan juga Kyungwon, Zhongli Sang mencoba untuk tetap tenang. Meskipun sebelumnya ia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Ia berkata, "Jadi, apakah kau yang bernama Biok Taesan, seseorang yang menjadi dalang di balik situasi ini?" Taesan berkata, "Untuk apa kau bertanya sesuatu yang sama sekali tidak berguna seperti itu, sedangkan sebentar lagi kau tidak akan bisa mengingat apapun?" Dengan geramnya, Zhongli Sang berkata, "Dasar sialan, aku tidak menyangka kalau kau memiliki lidah yang sangat tajam seperti ini. Namun, sepertinya kau akan berhenti berbicara apabila aku memotong salah satu anggota tubuhmu." Namun, Zhongli Sang langsung terdiam ketika melihat Kyungwon yang bersiap untuk menarik bilah pedangnya. Setelah berjalan tepat di hadapannya dengan tatapan mata yang tajam, Kyungwon berkata, "Aku rasa kau sama sekali tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menyentuh tuan muda." Melihat ketenangan yang ditunjukkan oleh Kyungwon, Zhongli Sang bergumam, "Apakah mungkin kalau aura yang aku rasakan sebelumnya berasal dari orang ini?" Entah kenapa firasatku mengatakan kalau itu bukanlah dia. Akan tetapi aku sama sekali tidak percaya kalau itu adalah aura yang ditunjukkan oleh Taesan. Karena Zhongli Sang begitu penasaran, ia pun langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk menghadapi Kyungwon. Ia bergumam, "Sebentar lagi aku akan tahu siapa sebenarnya yang telah memancarkan aura itu." Kyungwon langsung menarik sedikit bilah pedangnya karena ia menyadari kalau Zhongli Sang bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Tepat di belakangnya, Taesan berkata, "Dia sama sekali bukanlah seorang lawan yang mudah untuk kau tangani. Jadi menurutmu, butuh berapa lama kau akan bisa bertahan?"
Dengan tangan yang bergetar, Kyungwon berkata, "Jujur saja, hanya dengan merasakan auranya saja sudah membuat tubuhku bergetar. Aku sama sekali tidak menyangka kalau seorang tetua dari sebuah klan yang sangat terpandang akan sehebat ini. Akan tetapi, aku akan berjuang sekeras mungkin untuk bisa mengalahkannya." Mendengar perkataan Kyungwon, sambil tertawa, Taesan berkata, "Aku sangat menyukai pemikiran yang seperti itu. Itu adalah cara terbaik untuk berkembang dengan bertarung melawan seseorang yang jauh lebih kuat daripada dirimu." Pada sisi yang lain, Zhongli Sang berkata, "Dasar sialan, kau selalu saja berbicara omong kosong, sedangkan nyawamu saat ini telah berada di ujung tanduk." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung bergerak dengan sangat cepat sambil menebaskan bilah pedangnya untuk memotong kepala Kyungwon. Saat itu, ia berpikir bahwa ia akan membunuh mereka berdua hanya dengan satu kali serangan saja. Namun dengan sangat cepat, Kyungwon langsung menarik bilah pedangnya untuk memblokir serangan itu. Sontak saja Zhongli Sang sangatlah terkejut. Matanya terbelalak karena ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang mampu menahan serangannya. Setelah berhasil menahan serangan Zhongli Sang, Kyungwon langsung melompat ke arah belakang untuk mengambil jarak di antara mereka. Zhongli Sang berkata, "Apa yang kau lakukan lumayan bagus. Namun, apakah kau akan bisa menahan seranganku yang berikutnya?" Setelah mengatakan itu, ia pun kembali berlari untuk melancarkan serangan kepada Kyungwon. Saat itu, ia telah menggunakan sebuah serangan yang mengandalkan tekanan hebat pada bilah pedangnya. Namun, lagi dan lagi, serangan itu hanyalah sia-sia karena Kyungwon masih mampu untuk memblokir semua tebasan yang dilancarkan oleh Zhongli Sang. Terlihat Kyungwon begitu terkejut setelah menyadari bahwa ia telah melihat setiap pergerakan yang ditunjukkan oleh Zhongli Sang. Karena Kyungwon merasa begitu percaya diri, ia pun langsung berlari untuk melakukan serangan balik. Melihat pergerakan Kyungwon, sambil berteriak, Zhongli Sang berkata, "Dasar bajingan, berani sekali seorang pengawal rendahan sepertimu mencoba untuk melawanku." Zhongli Sang langsung mengubah gaya berpedangnya dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, untuk yang ketiga kalinya, lagi dan lagi, dengan penuh percaya diri, Kyungwon masih mampu untuk memblokir serangan itu. Namun Kyungwon sangatlah terkejut ketika bilah pedangnya retak begitu saja. Melihat itu, Kyungwon bergumam, "Meskipun aku masih bisa menahan serangan ini, aku sama sekali tidak menyangka kalau dampak dari serangan ini sangatlah besar." Karena Zhongli Sang merasa terhina setelah serangannya diblokir oleh Kyungwon, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya secara bertubi-tubi. Untuk kesekian kalinya, dengan kesalnya, ia berkata, "Dasar sialan, apakah kau berpikir kalau kau akan bisa mengalahkanku?" Kyungwon bergumam, "Yang aku rasakan, setiap serangan yang ia lancarkan kepadaku sama seperti berhadapan dengan kematian. Apakah ini kemampuan yang dimiliki oleh seorang tetua dari salah satu klan terkenal?" Kemudian karena serangan pedangnya sama sekali tidak bisa memberikan tekanan kepada Kyungwon, terlihat Zhongli Sang langsung menggunakan sebuah teknik yang luar biasa. Lalu ia berkata, "Karena kau begitu tangguh untuk menahan seranganku, maka mari kita lihat apakah kau akan bisa bertahan dari serangan ini." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melancarkan sebuah pukulan yang begitu telak yang mendarat tepat di perut Kyungwon, sehingga membuatnya langsung memuntahkan banyak darah. Bahkan saking kuatnya serangan itu, sampai-sampai Kyungwon terdorong ke belakang dengan jarak yang cukup jauh. Namun meskipun ia terkena sebuah serangan yang begitu telak, ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bertahan dengan menancapkan bilah pedangnya ke atas tanah. Dengan tatapan mata yang tajam, Kyungwon bergumam, "Meskipun dia telah menyerangku hingga berkali-kali, tetap saja aku masih mampu untuk melihat pergerakan serangannya." Pada sisi yang lain, terlihat Taesan tertawa lalu berkata, "Segala usaha yang kau lakukan selama ini sangat sepadan dengan apa yang kau dapatkan. Ternyata, memberikanmu sebuah pelatihan yang begitu keras sama sekali tidaklah sia-sia karena kau telah berkembang dengan begitu pesat. Bahkan sampai saat ini, kau masih mampu untuk menahan tua bangka itu." Setelah mengambil jarak, Zhongli Sang bergumam, "Jujur saja, aku tidak menyangka kalau dia bisa menahan seranganku sampai sejauh ini. Saat ini aku bertanya-tanya, apakah ada seseorang di dalam keluarga Zhongli yang mampu melakukan hal yang sama sepertinya?" Kemudian Zhongli Sang berkata, "Jujur saja, aku mengakui kalau kau memiliki sebuah kemampuan yang lumayan bagus. Namun kemampuan yang kau miliki hanyalah sia-sia apabila hanya digunakan untuk menjadi seorang penjaga guild merchant.
Jadi bagaimana kalau kau bergabung bersama keluarga kami, alih-alih hanya menjaga bocah itu? Dengarkan aku baik-baik. Jika kau bergabung bersama kami, maka aku akan menjadikanmu sebagai murid pribadiku dalam seni bela diri. Dan itu jauh lebih baik daripada kau menyia-nyiakan bakatmu hanya untuk membersihkan kekacauan yang dilakukan oleh anak itu. Mendengar itu, sambil tertawa, Kyungwon berkata, "Apakah kau pikir kalau aku melakukan ini hanya untuk membersihkan sebuah kekacauan?" Sontak Jong Lee Sang sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau penawarannya telah ditolak begitu saja. Kemudian Kyungwon kembali berkata, "Asal kau tahu, teknik berpedangmu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan tuan muda." Dengan sangat cepat, Kyungwon langsung menghunuskan bilah pedangnya untuk melakukan serangan balik. Di saat itu, ia mengatakan kalau serangan yang dilancarkan oleh Jong Lee Sang sangat jelas terlihat oleh kedua matanya. Terlihat tua bangka itu sangatlah marah karena dia telah dipermalukan oleh seorang amatiran dalam pertarungan itu. Di saat itu, Kyungwon langsung melompat ke atas dan bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya dengan menggunakan tebasan vertikal yang bertujuan untuk membelah kepala Jong Lee Sang. Namun, tiba-tiba saja Kyungwon menyadari kalau Jong Lee Sang telah menunggu serangannya dan bersiap untuk melancarkan sebuah serangan tersembunyi. Dengan sangat cepat, Kyungwon langsung memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan cepat itu. Namun, meskipun ia telah berhasil menghindarinya, tetap saja bilah pedangnya patah, sehingga tebasan itu tetap dapat melukai bahu kirinya, yang membuat Kyungwon terluka dan mengeluarkan banyak darah. Setelah terkena serangan tak terduga yang cukup parah pada bagian bahunya, Kyungwon pun langsung melompat ke arah belakang untuk mengambil jarak dari Jong Lee Sang. Lalu Kyungwon mencoba untuk menarik nafas. Terlihat Kyungwon begitu kelelahan dan kesakitan. Sambil memegang bahunya, Kyungwon mencoba untuk bertahan. Akan tetapi tetap saja Kyungwon merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Pada sisi yang lain, Jong Lee Sang hanya terdiam karena ia tidak menyangka kalau ada seseorang yang mampu menghindari serangannya. Ia bergumam, "Padahal aku mengincar bagian leher, bukan bahunya. Akan tetapi dia masih mampu untuk menghindarinya." Aku bertanya-tanya, apakah mungkin kalau dia benar-benar bisa melihat pergerakan pedangku? Kemudian Jong Lee Sang berkata, "Sepertinya kau begitu kesakitan karena bahumu telah terluka cukup parah. Jadi aku akan mengakhiri penderitaanmu sekarang juga dengan mengakhiri pertarungan ini." Dengan tatapan tajam, Kyungwon berkata, "Sepertinya itu tidak berjalan sesuai keinginanmu, bajingan. Kau kira aku akan menyerah hanya karena luka ini? Meskipun luka ini menyakitkan, akan tetapi aku masih mampu untuk menghajarmu, tua bangka." Tanpa ia sadari, tepat di belakangnya, Taesan memintanya untuk tidak melanjutkan pertarungan itu. Sontak Kyungwon sangatlah terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau tuan muda telah memintanya untuk menyudahi pertarungan itu. Di saat itu, Kyungwon mengatakan kalau dia masih mampu melawan Jong Lee Sang meskipun hanya dengan menggunakan satu tangan. Akan tetapi, Kyungwon langsung terdiam ketika mendengar Taesan yang berkata, "Apakah engkau sadar kalau tanganmu akan cacat apabila kau memaksakan dirimu sendiri? Jadi, akan lebih baik kalau kau menyerah sekarang juga." Terlihat Kyungwon hanya terdiam. Ia merasakan kalau dirinya sama sekali tidak berguna untuk melindungi tuannya sendiri. Sampai-sampai di dalam pertarungan itu, ia terluka dengan cukup parah. Menyadari akan hal itu, Taesan pun langsung memberikan semangat kepada Kyungwon dengan mengatakan kalau apa yang ia lakukan sama sekali tidaklah buruk. Seketika itu juga, Kyungwon sangatlah terkejut. Matanya terbelalak karena dia sama sekali tidak menyangka kalau tuan muda telah memberikan sebuah pujian seperti itu meskipun dia telah kalah di dalam pertarungan. Lalu Taesan pun berjalan melewatinya dan menuju ke arah Jong Lee Sang. Taesan berkata, "Kyungwon, mulai dari sekarang perhatikan pertarungan ini dengan sebaik mungkin. Bahkan, jangan pernah sedikit pun untuk mengedipkan kedua matamu karena ini akan sangat menyenangkan." Mendapatkan perintah itu, Kyungwon pun langsung memperhatikan dengan seksama apa yang akan dilakukan oleh Taesan untuk menghadapi Jong Lee Sang, yang merupakan seorang tetua dari keluarga Jong Lee. Mendengar perkataan Taesan, Jong Lee Sang berkata, "Apakah kau bercanda? Yang aku lihat kau bahkan tidak mampu untuk bertahan dengan energi yang tersumbat itu, namun kau berencana untuk melawanku dengan menggunakan pedang." Sambil tertawa, Taesan berkata, "Apakah aku terlihat seperti pengguna pedang? Untuk apa aku repot-repot menggunakan sebuah pedang hanya untuk melawan seorang sampah sepertimu? Apakah kau tahu, aku mampu mengalahkanmu meskipun hanya dengan menggunakan tangan kosong?"
Terlihat Zhongli Shang sangatlah kesal karena dia telah diremehkan oleh seorang bocah yang meridiannya telah tersumbat. Ia berkata, "Dasar sialan, sepertinya aku harus mencabut lidahmu itu." Menanggapi ocehan Zhongli Shang, Taesan pun hanya tertawa karena ia sama sekali tidak khawatir meskipun yang ia hadapi adalah seorang tetua. Tetapi beda halnya dengan Zhongli Shang, ia begitu waspada kepada Taesan, namun ia sama sekali tidak mengerti mengapa seseorang yang meridiannya telah hancur sangat percaya diri untuk menghadapinya. Sambil memperhatikan, Zhongli Shang bergumam, "Yang aku perhatikan, bajingan ini sama sekali tidaklah istimewa." Akan tetapi, apa yang membuatnya menjadi sangat percaya diri dengan bertindak ceroboh seperti ini? Sampai-sampai ia pun mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tetapi bagaimana mungkin aku bisa mengkhawatirkan sesuatu yang sama sekali tidak diperlukan? Dari sikapnya saja sudah menunjukkan kalau dia banyak celah. Aku terlalu mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Zhongli Shang langsung melompat dan bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya kepada Taesan. Di saat itu, ia berpikir kalau Taesan sama sekali tidak akan bisa menghindari serangannya. Ia juga berpikir untuk mengakhiri pertarungan itu hanya dengan satu kali serangan saja. Bahkan, Zhongli Shang begitu yakin kalau tebasannya akan membelah tubuh Taesan karena itu adalah sebuah serangan yang telah diperkuat dengan tenaga dalam. Zhongli Shang bergumam, "Dasar bocah sombong, kau mengatakan kalau kau tidak membutuhkan sebuah pedang untuk mengalahkanku. Hanyalah kebodohan, karena kau akan mati sekarang juga." Akan tetapi, ketika bilah pedangnya hampir sampai ke tubuh Taesan, tiba-tiba saja tubuhnya telah memudar begitu saja. Benar saja, Zhongli Shang sangatlah terkejut. Matanya terbelalak ketika melihat Taesan yang telah menghilang dari hadapannya bagaikan sebuah kilat. Zhongli Shang melemparkan pandangannya ke arah samping karena ia menyadari kalau Taesan telah berada di sampingnya. Melihat kepanikan Zhongli Shang, sambil tersenyum, Taesan berkata, "Bukankah sudah aku bilang kalau aku tidak membutuhkan sebuah pedang untuk bisa mengalahkanmu?" Terlihat Taesan langsung mengepalkan tinjunya yang dilapisi dengan kekuatannya. Dengan sangat cepat, ia pun langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu kuat yang mendarat tepat di dagu Zhongli Shang. Bahkan saking kuatnya serangan Taesan, sampai-sampai ia sama sekali tidak sanggup untuk berdiri lagi. Di saat itu, ia pun mencoba untuk bertahan dengan menancapkan bilah pedangnya ke atas tanah. Namun hal itu hanyalah sia-sia karena ia merasakan kalau semua otot yang ada di tubuhnya telah hancur, sehingga ia merasakan kematian yang begitu menyakitkan. Ketika Zhongli Shang telah tersungkur ke atas tanah, ia pun mencoba untuk membuka kedua matanya dan memandang kepada Taesan. Dengan lirihnya, ia bergumam, "Siapa sebenarnya orang ini? Dia mampu mengalahkanku dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan tangan kosong." Tetapi yang aku lihat, kalau pergerakannya sangatlah indah, sampai-sampai sebelum kematianku, aku sama sekali tidak bisa melupakannya. Bagaimana bisa ada seseorang yang memiliki sebuah pergerakan yang seindah itu? Apabila suatu hari nanti aku telah terlahir kembali ke dalam dunia ini, maka aku bersumpah aku ingin menjadi sepertinya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menghembuskan napas terakhirnya, sehingga membuatnya langsung mati seketika. Pada sisi yang lain, Kyungwon hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka kalau seorang tetua yang begitu sulit untuk ia hadapi telah mati hanya dengan satu kali pukulan saja. Kyungwon merasakan kalau Taesan memiliki sebuah kemampuan yang sama sekali tidak bisa ia mengerti. Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung kembali ke Manor Yeon untuk mengobati luka. Di saat itu, Divine Physician hanya bisa menarik napas panjangnya karena ia menyadari kalau luka yang dialami oleh Kyungwon sangatlah fatal. Terlihat Kyungwon menundukkan kepalanya karena ia begitu kesal setelah mendengar sebuah ceramah yang dikatakan oleh sang tabib ketika ia diobati. Dengan nada yang tinggi, Divine Physician berkata, "Tidak peduli berapa kali aku melihatnya, tetap saja kalau itu adalah sebuah luka yang sangat mengerikan. Jika bukan karena pertolonganku, maka bisa dipastikan kalau tanganmu tidak akan sembuh." Mendengar itu, Kyungwon hanya bisa menarik napas panjangnya. Ia bergumam, "Entah kenapa yang aku rasakan kalau aku sangat ingin menghajarnya, karena aku begitu muak mendengar ocehannya." Meskipun merasa kesal, namun Kyungwon langsung menundukkan kepalanya sembari mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Divine Physician karena dia telah mengobatinya. Kyungwon mengatakan, "Aku sama sekali tidak akan pernah melupakan kebaikanmu."
Dengan sombongnya, Divine Physician berkata, "Sudah sepantasnya kau mengucapkan rasa terima kasihmu kepadaku karena aku yang menolongmu. Lagi pula, manusia adalah seseorang yang wajib selalu bersyukur dengan apa yang ia dapatkan." Pada sisi yang lain, dengan wajah yang begitu datar, Soyeon berkata, "Bukankah kami telah mengucapkan rasa terima kasih kami kepadamu sebanyak 19 kali? Apakah menurutmu kalau itu masih kurang?" Divine Physician berkata, "Entah kenapa ada begitu banyak orang-orang yang sama sekali tidak bisa menghargai sebuah kebaikan yang sudah ia terima. Namun aku begitu yakin kalau kalian bukanlah seseorang yang seperti itu." Mendengar ocehan Divine Physician yang ingin dihormati, mau tidak mau mereka berdua langsung memberi hormat kepada Divine Physician untuk yang ke-20 kalinya, meskipun mereka melakukannya dengan terpaksa. Kemudian Divine Physician langsung melemparkan pandangannya ke belakang karena ia merasakan kalau Taesan telah datang ke tempat itu. Karena Taesan benar-benar datang ke tempat itu, ia pun langsung berjalan menghampirinya karena ada sesuatu yang harus ia sampaikan kepada Taesan. Lalu ia berkata, "Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kau telah datang di waktu yang sangat tepat. Apakah kau sudah mendengar tentang sebuah tawaran besar yang baru saja aku terima?" Mereka mengatakan kalau mereka akan memberikan uang dengan jumlah yang sangat besar dan juga banyak herbal. Akan tetapi, Divine Physician sangatlah terkejut ketika melihat Taesan yang langsung menatapnya dengan tatapan seakan Taesan akan memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Divine Physician berkata, "Tuan muda, entah kenapa kau tiba-tiba saja membuatku menjadi takut dengan melihatku seperti itu." Taesan pun berkata, "Aku sama sekali tidak akan menghentikanmu jika itu yang kau inginkan. Jadi pergilah sekarang juga." Saat mendengar Taesan yang mengatakan kalau dia boleh mengambil tawaran itu dan pergi menuju keluarga Zhongli, Divine Physician berkata, "Sejak kapan aku bilang akan pergi? Bukankah kau sudah tahu kalau aku akan mengabdikan diriku ini hanya untuk melayanimu?" Namun Divine Physician kembali terdiam ketika melihat Taesan yang membentangkan salah satu dari tangannya sembari berkata, "Aku tahu kalau kau telah mengurus orang-orang yang tidak mati dari keluarga Zhongli dengan sangat baik. Jadi pergilah sekarang juga untuk mengambil imbalanmu." Pada sisi yang lain, Kyungwon berkata, "Pemimpin dari agensi Dongho telah berurusan dengan mereka. Untuk sementara waktu, klan Zhongli sama sekali tidak akan berani untuk bertindak dengan gegabah." Taesan berkata, "Tidak, mereka mungkin panik dan akan segera bergerak dengan kekuatan penuh yang mereka miliki. Namun, asal kalian tahu, masalah yang sebenarnya bukanlah keluarga Zhongli." Sontak mereka semua sangatlah terkejut karena mereka tidak menyangka kalau Taesan akan mengatakan itu. Namun mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menjadi sumber masalah itu. Dengan santainya Taesan kembali berkata, "Yang aku tahu, mereka sama sekali tidak pernah berani untuk bertindak secara terbuka seperti ini. Dan itu artinya ada seseorang yang telah mendukung mereka dari belakang sehingga mereka sangat berani untuk memulainya. Jadi untuk saat ini kita harus menemukan orang itu sebelum sebuah masalah akan datang kepada kita." Lalu Taesan pun melemparkan pandangannya kepada Divine Physician. Kemudian Taesan bertanya, "Apakah ia telah melakukan sesuatu yang aku minta?" Sambil tertawa, Divine Physician berkata, "Tentu saja aku melakukannya. Lagi pula, para anggotaku telah bekerja dengan sangat keras untuk menemukannya selama 3 hari 3 malam. Terlihat Taesan langsung menyeringai. "Kalau kau telah menemukannya, maka tunjukkan jalannya kepadaku. Namun, aku sangat penasaran, siapa sebenarnya yang telah menarik sebuah benang yang terikat kepada keluarga Zhongli?" Cerita berpindah pada kediaman keluarga Zhongli. Ketika hari sudah semakin malam, terlihat seorang perempuan datang ke tempat klan Zhongli untuk bertemu dengan sang pemimpin keluarga Zhongli. Pada saat itu, para penjaga yang berdiri tepat di hadapan ruangan langsung memberi hormat kepada wanita itu dan berkata, "Kami akan memberitahu sang pemimpin klan Zhongli bahwa pemimpin dari rumah bordil White Flower datang untuk berkunjung." Mengetahui akan kedatangannya, tanpa pikir panjang, Cheon langsung memerintahkan kepada penjaganya untuk membuka pintu ruangannya. Secara perlahan, pintu ruangannya telah terbuka begitu saja, dan di sana terlihat seorang wanita muda langsung berjalan memasuki ruangannya dengan wajah yang begitu panik. Cheon berkata, "Nona, aku telah lama menunggu kedatangan Anda." Wanita itu berkata, "Yang aku dengar, salah satu elder dari keluarga Zhongli telah mati saat menjalankan sebuah misi. Lantas, apa yang terjadi kepadanya sampai-sampai ia telah mati dengan luka dalam yang sangat parah? Namun, bagaimana mungkin seorang anak dari keluarga para pedagang bisa melakukan sesuatu yang seperti itu kepada seorang tetua?"
Dengan sedikit emosi, Cheon berkata, "Yang aku dengar, orang-orang di sekitarnya bukanlah orang-orang biasa. Tolong beritahukan aliansi Golden Heavenly untuk tidak mengkhawatirkan masalah ini, karena kami akan membereskannya." Akan tetapi, Cheon langsung terdiam ketika permintaannya langsung ditolak oleh pemimpin para lacur itu. Lalu wanita itu berkata, "Kau tidak perlu melakukannya karena kami yang akan mengurus Byok Taesan. Namun yang perlu kau lakukan hanyalah mendukung kami dengan bantuan para prajurit. Lagi pula, kami telah menyebarkan sebuah rumor yang sangat bagus untuk menarik perhatiannya. Dan aku sangat yakin kalau Taesan akan datang ke rumah bordil kami. Kami telah menyebarkan sebuah rumor tentang hubungan kami kepada aliansi Golden Heavenly. Jadi sudah pasti kalau dia akan termakan umpan itu sehingga ia sama sekali tidak akan lolos dari genggaman kami." Keesokan harinya, terlihat Taesan sedang berdiskusi dengan para bawahannya. Taesan yang memegang kepala sambil menarik napas panjang terlihat menyesali sesuatu karena telah terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Seharusnya dia bilang pada Kyungwan dan Soyeon untuk tidak ikut. Dengan senyuman yang menjengkelkan, Divine Physician berkata, "Tuan muda, haruskah kita membuang mereka berdua agar tidak menjadi beban untuk urusan kita?" Namun Kyungwan berteriak sambil memperlihatkan auranya. Lalu ia berkata, "Tidak, aku bisa melakukannya." Divine Physician yang terlihat kesal berkata, "Apa yang kau lakukan? Dasar bodoh, mengapa kau mengeluarkan energi sebanyak itu? Jika kau tidak menuruti apa yang aku katakan, kau akan kutinggalkan. Jika kau bertindak bodoh seperti itu, mereka akan menangkap kita bahkan sebelum kita bertarung. Aku punya ide bagus. Bagaimana jika menggunakan racun?" Kyungwan berkata, "Dasar sialan, apa kau mencoba membunuhku? Mengobatiku dengan balsem saja sudah membuatku tersiksa. Sekarang kau akan menggunakan racun yang tidak jelas digunakan untuk apa?" Lalu Divine Physician menjelaskan, racun ini akan digunakan untuk meredakan ketegangan dan melumpuhkan otot-otot wajah untuk sementara, agar kau tidak bertindak bodoh. Meskipun begitu, namun ada beberapa efek samping kecil. Namun ini bisa membuat wajahmu tetap datar, tidak mempunyai ekspresi. Karena kita akan ke rumah bordil White Flower, aku takut kau mengacaukannya. Youngwon berkata, "Tunggu, kau harus beritahu efek sampingnya. Karena yang kulihat selama ini, kau selalu melakukan banyak percobaan padaku." Sambil melangkah pergi dengan nada datar, Taesan berkata, "Tinggalkan saja dia, kita tidak mempunyai banyak waktu." Sontak saja, Kyungwan panik karena Taesan terlihat tidak memperdulikannya dan langsung menyetujui apa yang diperintahkan Divine Physician. Dengan senyuman jahatnya, Divine Physician berkata, "Ini adalah jarum yang dibuat dari racun yang dipadatkan. Racun ini akan larut dalam tubuhmu, jadi kau jangan khawatir." Bukan itu yang kau khawatirkan, namun efek samping yang belum jelas itu. Mengapa kau tidak memberitahukannya terlebih dahulu, dasar sialan? Ucap Kyungwan. Soyeon hanya menghela napas panjang melihat kelakuan konyol kedua temannya itu. Taesan pun terlihat kesal melihatnya sambil bergumam, "Kapan orang-orang bodoh ini akan menjadi orang yang layak? Seharusnya aku tinggalkan saja mereka karena membuang-buang waktu saja." Setelah Divine Physician memberikan racun untuk wajah Kyungwan, Soyeon yang melihatnya bergumam, wajahnya terlihat datar seperti orang idiot. Apa mungkin efek sampingnya menjadi orang bodoh? Beberapa saat kemudian, cerita berpindah berlatar di sebuah rumah bordil yang bernama White Flower. Taesan dan bawahannya telah tiba di sana. Soyeon berkata, "Apa tempat yang akan dikunjungi tuan muda adalah rumah bordil?" Divine Physician menjawab, "Apa yang kau lihat seperti rumah bordil biasa. Ini bukanlah rumah bordil seperti yang kau ketahui. Rumah bordil ini dijalankan oleh aliansi Golden Heavenly. Harus kau tahu, aliansi Golden Heavenly terlihat seperti aliansi pedagang biasa. Mereka bergabung untuk saling membantu, namun yang sebenarnya aliansi ini berniat menekan Golden Wall Merchant." Soyeon bertanya, apakah sebuah aliansi seperti ini bisa dengan bebas membuka rumah bordil untuk mereka kelola? Divine Physician menjawab, mereka sudah lama berdiam diri, akan tetapi mendadak mereka mengembangkan bisnis seperti ini, dan mereka membangun semua itu hanya di dekat properti Golden Wall Merchant. Sudah terlihat jelas mereka ingin menghancurkan Golden Wall Merchant secara perlahan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, mereka ingin menekan Golden Wall Merchant. Mungkin kau tidak tahu, para pekerjanya terlihat normal, namun mereka adalah seorang martial art yang terampil. Hal yang mungkin belum pernah kau lihat. Tidak semua hal itu seperti apa yang terlihat. Sebenarnya tidak ada yang tahu tempat ini dikelola oleh aliansi Golden Heavenly. Yang paling penting adalah tiba-tiba saja ada rumor yang tersebar bahwa tempat ini berhubungan dengan aliansi Golden Heavenly. Seolah-olah mereka dengan sengaja memancing seseorang untuk
untuk datang. Kita cukup berlagak bodoh dan pura-pura tidak tahu saja bahwa mereka merencanakan sesuatu untuk memikat Tuan Muda. Soyeon berkata, bukankah lebih baik tidak masuk ke dalam? Mungkin kau sudah tahu, jika masuk ke dalam itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap musuh. Akan tetapi, siapa yang kau khawatirkan di sini? Ucap Divine Physician. Terlihat Divine Physician dan Soyeon menatap Tae-san setelah mengatakan itu. Soyeon berkata, benar juga. Setiap kali ada sesuatu yang berbahaya, Tuan Muda dapat menyelesaikannya dengan mudah. Saat Tae-san dan bawahannya sudah masuk ke dalam rumah bordil itu, seorang pelayan menyambut mereka dengan ramah, lalu berkata, selamat datang, Tuan Muda. Sebelumnya kami bertanya-tanya, apakah Tuan Muda kedua Golden Wall Merchant Sang Raja Malam akan menghadiahi kami dengan kehadirannya. Kami sangat penasaran setelah banyak sekali rumor tentangmu yang beredar. Divine Physician dengan senyuman lebar menjawab, ternyata rumor Sang Raja Malam sudah menyebar secepat ini. Aku tidak menyangka kehebatan Tuan Muda Tae-san dapat menyebar dengan sangat cepat. Sambil menggoda pelayan itu, Divine Physician mengatakan kalau Tuan Muda Tae-san harus diperlakukan dengan spesial dan seperti seorang VIP. Saat Divine Physician sedang menggoda pelayan itu, tatapan tajam Tae-san tertuju pada para penjaga rumah bordil. Terlihat aura mereka memancar seolah-olah mengatakan untuk tidak macam-macam dengan rumah bordil itu. Tae-san bergumam, mengesankan. Masing-masing dari mereka setingkat prajurit dari keluarga bangsawan. Tidak mungkin aliansi Golden Heavenly bisa menghasilkan prajurit sekaliber ini. Pasti ada kekuatan yang jauh lebih besar di belakang mereka. Dengan tersenyum penuh keyakinan, Tae-san melanjutkan gumamnya. Aku akan menemukan orang itu. Aku akan menghancurkan kalian karena telah mengusikku. Seorang pelayan berkata, silakan masuk Tuan. Ruangan ini telah kami siapkan khusus untuk Anda. Setelah Tae-san masuk, Divine Physician berencana untuk mengikutinya masuk juga. Dia berkata, bagus sekali. Akhirnya aku akan melihat kekuatan Tuan Muda di ranjang. Belum sempat Divine Physician melangkahkan kakinya, Soyeon tiba-tiba menghentikannya. Lalu Soyeon berkata, pikiran kotor apa yang kau pikirkan, dasar otak mesum? Tetap di sini, Tuan Divine Physician. Kau akan tetap bersama kami di sini dan tetap menunggu sampai pagi. Divine Physician berkata, tunggu, aku harus masuk dan memastikan kegiatan Tuan Muda berjalan lancar. Akan tetapi, Soyeon tetap memaksanya untuk tetap diam bersama mereka. Divine Physician bergumam, dasar sial. Harusnya aku bisa menyaksikan teknik apa yang Tuan Muda gunakan. Aku sangat penasaran, karena Tuan Muda sembuh dengan cepat setelah rutin ke rumah bordil. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Aku yakin itu. Terlihat Soyeon yang menatap Kyungwon dengan ekspresi datar sambil bergumam. Apa dia baik-baik saja? Yang kulihat dia seperti sedang menahan sesuatu. Mungkinkah efek samping dari racun yang Divine Physician berikan mulai terasa? Lalu Soyeon bertanya, Kyungwon, apa kau baik-baik saja? Kau terlihat kurang sehat. Seharusnya kau beristirahat dan tidak memaksakan diri untuk ikut dengan Tuan Muda. Ternyata memang benar, efek yang dirasakan Kyungwon adalah efek samping dari racun Divine Physician. Lalu Kyungwon menjawab, aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir, kita fokus saja untuk berjaga seperti biasanya. Lalu Kyungwon bergumam, sial, saat racunnya menghilang, efek sampingnya mulai terasa. Bagaimana mungkin efek samping seperti ini dianggap sepele? Dasar tabib bajingan. Ternyata inilah yang Kyungwon lihat saat Soyeon berkata, jika kamu kurang sehat, silakan duduk dan istirahat sebentar. Atau kau mau masuk bersama Tuan Muda? Melihat itu, Kyungwon dengan wajah memerah berkata, tidak, aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Kita tetap fokus pada perintah Tuan Muda untuk berjaga. Lalu masih dengan penglihatan efek samping dari racun itu, Kyungwon melihat Soyeon berkata dengan wajah kawainya, apa aku boleh memeriksamu? Kau boleh bersandar padaku jika kau ingin. Sontak saja Kyungwon begitu panik saat melihat itu dan membenturkan kepalanya ke dinding, berharap akan sadar dari efek samping racun itu. Soyeon yang melihat itu bergumam, dasar bodoh. Semua orang tahu dengan melihat kelakuanmu seperti ini jika kau memang tidak baik-baik saja. Divine Physician yang melihat Kyungwon hanya mentertawakannya karena dia tahu efek sampingnya seperti itu. Lalu Kyungwon bergumam, dasar tabib sialan, dia tahu ini akan terjadi. Bagaimana bisa dia hanya mentertawakanku seperti itu? Dasar sialan. Namun belum sempat Kyungwon menyelesaikan gumamnya, tiba-tiba saja mereka terkejut setelah melihat Wonmun Gwang, sang manajer umum klan Zhongli, berkata, sepertinya hanya sekumpulan orang bodoh yang menjaga, ini tidak akan sulit untuk mengurusnya. Terlihat Wonmun membawa banyak pasukan untuk mengepung mereka semua.
Divine Physician berkata, "Prajurit dari klan Zhongli, ternyata kau juga terlibat dalam hal ini, Wonmun." Wonmun menjawab, "Kau memang seorang tabib yang jenius dapat menyadari dengan cepat. Namun aku mempunyai satu alasan untuk membiarkanmu tetap hidup. Akan tetapi, tidak untuk kedua penjaga bodoh itu." Kemudian Wonmun memerintahkan para prajurit untuk membunuh Kyungwon dan Soyeon. Sambil mengacungkan bilah pedangnya, Kyungwon berteriak, "Dasar bajingan, maju kalian semua. Aku akan menebas kalian semua dengan mudah. Aku sudah gatal menahan diri, ingin mencincang tubuh kalian menjadi bagian-bagian kecil. Ini adalah waktu yang pas." Dengan secepat kilat, Kyungwon dapat dengan mudah menghabisi prajurit yang menyerangnya. "Dasar sampah, beraninya kalian menyepelekan kami," ucap Kyungwon yang terlihat telah menumbangkan beberapa orang prajurit. Lalu Soyeon menanyakan apa yang membuat Kyungwon menjadi buas seperti itu. Namun, mengetahui keadaan seperti ini, Soyeon mengatakan bahwa Kyungwon harus menjelaskannya nanti. Sambil menggenggam pedangnya, Soyeon masih terlihat santai saat para prajurit mulai menyerangnya. Sambil mengacungkan bilah pedangnya, kedua prajurit itu menyerang sembari mengatakan, "Aku akan membunuhmu dengan mudah, dasar jalang." Akan tetapi, mereka dapat dengan mudah ditebas oleh Soyeon. Soyeon berkata, "Kemampuanmu tidak seperti apa yang kau ucapkan. Aku dapat dengan mudah membunuhmu, dasar sampah tidak berguna." Di sisi lain, Taesan yang sedang ditemani wanita penghibur masih berdiam diri karena ia tahu apa yang akan terjadi. Namun Taesan tetap tenang dan santai sambil mendengarkan keadaan di luar yang sangat berisik. Tiba-tiba wanita itu berkata, "Kenapa Anda hanya berdiri saja, Tuan Muda? Apakah Anda tidak ingin menikmati malam ini denganku?" Taesan menjawab, "Apa kau tidak merasakan jika di luar kedengarannya agak berisik? Sepertinya sedang berlangsung sebuah pertarungan." "Tapi saya tidak mendengar apapun, Tuan. Tidak terdengar kebisingan seperti yang Anda katakan," ucap wanita itu. Dalam hati, wanita itu bergumam, "Benar sekali, Tuan Muda. Hari ini adalah hari di mana kami akan menangkapmu, Tuan Muda yang sangat naif. Sayang sekali kau tidak tahu apapun, padahal kau sangat tampan. Bahkan, wanita manapun tidak mungkin menolakmu, apalagi semua orang tahu tentang rumor itu, Sang Raja Malam." Tiba-tiba saja gumamnya terpecah saat Taesan berkata, "Apa kau sudah bosan hidup? Kau pikir aku orang yang naif, yang tidak mengetahui apapun? Apa mungkin kau ingin ku cabut bola matamu? Apa yang Anda maksud, Tuan Muda? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan," ucap wanita itu. Taesan berkata, "Apa menurutmu aku terlihat seperti mangsa yang tertangkap, yang dapat dengan mudah kalian permainkan? Kau pasti mengira jika aku adalah seseorang yang datang kemari tanpa mengetahui akal busuk kalian, memancingku dengan rumor rendahan seperti itu. Kau kira aku bodoh?" Setelah mengatakan itu, Taesan langsung melancarkan serangan dengan menangkap seseorang di balik pintu. Dengan tatapan bagaikan seorang iblis, Taesan berkata, "Beraninya kau melakukan tindakan tercela seperti ini? Jangan kau menatapku dengan mata hina itu, dasar wanita rendahan." Sontak saja wanita itu terkejut melihat tindakan Taesan. Dia tidak menyangka jika Taesan telah mengetahui semuanya.